Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas yang namanya itu sistem aplikasi absen. Sistem aplikasi absen untuk SMK ya, untuk SMK sekolah-sekolah itu banyak seperti itu. Di sini saya sudah punya projectnya, dan untuk langkah pertamanya itu kita pergi ke database-nya itu, yaitu membuat database-nya dengan cara masuk menggunakan aplikasi Microsoft Access. Di sini ada 4 tabel ya, ada 4 tabel, dan juga di sini ada tabel usernya. Kita akan membuat itu seperti from pakai login gitu, pakai username, pakai password. Jadi untuk adminnya itu bisa lebih leluasa gitu, nggak bisa diobrak-abrik, cuma adminnya aja yang bisa. Di sini untuk tabel absensinya itu di sini, ini dia untuk detailnya, lebih detailnya. Nama file name-nya itu ini, dan di sini ID absensi itu kita buat primary key. Bagi yang belum tahu, di sini ini caranya seperti ini. Ini kan hilang apanya, tanda kuncinya, terus nanti pencet ini aja. Seperti itu ya, gitu. Oke, dan begitulah seterusnya sampai yang ini juga seperti itu ya, yang kelas ini. Sama nih, sama juga ya, kayak seperti itu. Di sini saya sudah buat juga untuk username dan passwordnya. Di sini kita masukkan saja, kita ganti aja ya. Username-nya itu kita buat wali kelas. Oh salah, apalah namanya? Ya udah wali kelas aja lah. Wali kelas. Dan passwordnya kita buat kelas 12. Oke, kita save ya, Ctrl S. Oke, dan sudah tersave. Setelah ini kita membuat database-nya ini. Di sini kan kita namakan database-nya itu absensi sekolah ya. Kemudian kita save ya. Lalu di sini kita akan masuk ke projectnya, yaitu ini database absensi, dan kita sudah masuk di dalamnya ini. Tunggu sebentar. Oke, di sini ada beberapa form desain dan juga ada nanti apanya. Kita awal mula itu membuat modul koneksinya dulu ya, membuat modul koneksi. Di sini kita sesuaikan semua ini, kita menggunakan ini supaya nanti untuk mengkonekkan database-nya tadi, untuk memanggil database-nya ke dalam sini supaya terbaca, supaya connect. Oke, kurang lebih seperti ini codingannya ya. Setelah selesai membuat modul koneksi, kita
akan membuat form login. Ya, form login yaitu seperti ini. Ini kita buat menggunakan label. Label yaitu di sini di toolbox. Di toolbox ini ada beberapa untuk kita bisa membuat desainnya. Ini ada label yang kita gunakan di sini tadi 2. Dan untuk ini kita menggunakan text box ya. Text box itu yang ini. Nih, text box. Dan ini kita menggunakan button. Nih, button dia di bagian paling atas. Nih, baik. Ini kita menggunakan label ya untuk headernya. Setelah selesai desain ini, kita masuk ke dalam codingannya. Codingannya itu seperti ini. Ya. Ini dia. Nanti langsung bisa kita untuk mengeceknya datanya itu masuk atau tidak, tersimpan atau tidak, nanti kita coba ya. Oke, setelah itu, setelah selesai desain login dan codingannya tadi, kita akan ke desain menunya, menu utama. Nanti dia otomatis dari login ini, setelah kita masukkan username, setelah kita masukkan passwordnya, otomatis akan masuk ke menu utama ini. Di sini ada beberapa button yang kita buat. Ini tadi kita membuatnya menggunakan button ya. Button 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 button. Dan nantinya ketika button-button ini diklik, maka akan masuk ke dalam form-form yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah selesai desain ini, kita masuk ke desain kelasnya, from class ya. Masuk ke from class nih. Data kelas. Di data kelas ini terdapat ID kelas, nama kelas, dan wali kelas. Di sini kita seperti tadi menggunakan label, ini juga label, ini juga label, ini text box, ini juga text box, dan ini juga text box. Yang berbeda di sini kita tambahkan data grid view. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika setelah kita memasukkan data kelas ini, lalu kita klik yang simpan kelas ini, maka datanya akan otomatis menampilkan datanya di data grid view ini. Data grid view ini otomatis nanti datanya langsung muncul di sini. Nampak kita. Jadi bisa kita klik untuk mengeditnya dan bisa kita klik juga untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke desain siswa. Kita akan membuat data siswanya dulu. Data siswanya itu apa? Kan kita tadi sudah tahu kelasnya. Nah, kita tadi sudah tahu kelasnya, nama kelasnya, dan wali kelasnya. Maka kita perlu tahu siswanya itu. Dan di sini kita seperti biasa tadi. Oh, maaf. Saya lupa untuk menambahkan formnya, membuat ini, kita kan tadi awalnya tadi di sini kita close dulu, kita buka baru lagi. Di sini tampilan awalnya nanti itu akan seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini dan kita klik new project. Create new project. Di sini kita menggunakan Visual Basic. Ya, Visual Basic.
dan dengan Windows from Apps. Di sini kita bisa ganti namanya bebas, kita mau buat apa. Dan tadi kita kan sudah membuatnya, yaitu dengan nama database absensi ya. Sini. Nah, nih. Maka akan timbul frame kosong, dan ini kosong, ini tadi tidak ada apa-apanya. Kalau dari awal kita menggunakannya itu kosong, nggak ada apa-apa ya. Dan kita nambahkannya itu dari load toolbox di sini ya. Oke. Selanjutnya, setelah itu tadi yang kita bahas di awal tadi, kita ini kan tadi sudah, ini sama saja from siswanya, toolbox, dan ini ada satu yaitu combo box. Fungsi dari combo box ini yaitu kita nantinya bisa klik untuk memilih sesuai apa yang perlu kita mau. Ini kan di sini kita buat jenis kelamin. Selanjutnya kita lanjut, di sini kita text box juga. Di sini kita menggunakan button dan button ya. Di sini kita juga menggunakan data grid view, karena nantinya setelah kita simpan data, maka datanya akan muncul di sini. Sehingga kita mudah ketika untuk kita mau edit atau menghapus, ya kita tinggal klik namanya, maka akan muncul di sini nantinya. Dan kita bisa edit lalu simpan lagi, atau untuk menghapusnya kita tinggal klik, kita hapus saja. Baik, selanjutnya kita ke from laporan. Nah, laporan absensinya. Oh, ke from absensi, maaf. From absensi, di sini kita masukkan berapa NIS-nya. NIS dari siswa tersebut, tanggal harinya, kemudian keterangannya. Di sini kita menggunakan combo box lagi. Oh ya, untuk ini kita menggunakan data date time picker ya, date time picker. Ini kita menggunakan data grid view, button, dan button. Oke. Baru kita ke from laporannya ya. Di sini kelas ini tanggal awal sampai tanggal akhir, siapa aja siswanya yang masuk, siapa aja yang libur, semuanya nantinya akan tampil di sini ya. Begitulah. Sebelum itu kita kan ke desain menu utamanya tadi, dan ini adalah bentuk dari codingannya, yaitu untuk menggunakan BTN data siswa. Di sini kita ganti ininya, name-nya di sini di properties. Kalau tidak muncul di sini, maka di sini kita klik kanan, kemudian properties, maka akan muncul. Di sini kita akan mengganti name-nya menggunakan BTN data class. Sama juga halnya dengan ini. Kita akan mengganti BTN-nya menggunakan BTN data siswa. Ini juga seperti itu ya, sama. Name-nya semua diganti. BTN. Jika ini button, maka ininya akan diganti menjadi button. BTN. Lain halnya jika ini adalah combo box atau text box, maka name-nya dia berbeda. Jika ini text box, maka menggunakan txt niss, itu sebagai kode name-nya ya. Dan combo box, kode name-nya itu adalah CB combo box. CB. Di sini saya singkat karena agak kepanjangan. Karena untuk kode name itu kita menggunakan CB
combo box sebagai ininya, bentuk toolsnya itu, dan JK ini sebagai singkatan untuk bisa dipanggil nantinya. Dan ini juga BTN, sesuaikan saja apa mau dibuat. Seperti ini, simpan data, maka dia BTN simpan siswa. Ini edit, BTN edit yang siswa ya. Ini data grid view, sama saja, name-nya juga beda kita buat. Kayak nih, name-nya DGV siswa. Ini karena dia yang bagian siswa. Untuk absensi sama juga, BTN-nya, BTN text box-nya, TXT, NIS, dan yang ini date time picker, name-nya itu DT. Untuk kodenya DT tanggal. Di sini name-nya DGV absensi. Sama, ini juga bebas. Oke, pokoknya sebelum kita masuk itu kita rubah dulu name-nya di situ. Untuk yang label, untuk merubah namanya itu ada di teks yang ini. Di teks. Nah, ini dia teks ya. Bagian yang teks ini. Semuanya itu di sini kalau mau rubahnya. Karena nanti awalnya munculnya itu akan seperti ini. Label muncul tuh. Nah, munculnya itu gini seperti ini, label. Maka kita akan ganti di teks ini. Nah, berubah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita hapus saja. Oke. Selanjutnya, pokoknya sama saja semuanya. Sebelum kita rubah, kita masuk ke dalam apanya, codingannya. Di situ itu kita buat name-nya itu kita ganti supaya bisa nantinya seperti ini. Nah, kita ke siswa ya. Ke kelas. Maaf, ke kelas. Ini dia codingannya seperti ini. Di sini kita masukkan ini sebagai untuk database-nya agar data yang kita masukkan tadi tersimpan di database gitu, seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini semuanya. Di sini juga ada ini ya. Kan tadi ada BTN itu, BTN untuk from-nya ini. Nih. Simpan, edit, hapus, keluar ya. Nih, ada nama yang tadi yang saya jelaskan tadi, name-nya itu dirubah. Oke, baik. Kita ke siswa. Siswa itu seperti ini. Sama saja. Ini juga untuk agar datanya tersimpan di database. Ini ada laki-laki dan perempuan, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke from absensi. Nah, di sini ini dia. Di sini kita memiliki sebuah keterangan items, yaitu ini hadir, izin, sakit, dan alpha. Nanti itu akan dipilih di sini menggunakan combo box tadi. Keterangannya apa? Date ini hadir, izin, sakit, dan alpha.
Nah, ini dia semuanya. Oke, setelah absensi kita akan ke laporan yang terakhir. Ini dia, sama juga seperti tadi kita menggunakan ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan ini, karena ini untuk database-nya, memanggil database-nya. Dan ini untuk menghubungkan database-nya, agar kita nanti bisa menyimpan, bisa menghapus, semuanya connect ke database ya. Oke, setelah itu mari kita akan coba untuk menjalankannya. Nah, di sini kita akan klik start untuk memulai projectnya. Nah, di sini tadi kan kita sudah buat username-nya itu wali kelas ya. Wali kelas. Dan passwordnya itu kelas 12. Dan kita akan coba untuk login. Nah, sudah masuk. Kita masuk ke data kelas. Data kelasnya terlebih dahulu. Kita buat ID kelasnya itu 234. Dan kemudian nama kelasnya kelas 12A. Kelas 12A ya. Wali kelasnya kita buat sah. Kita akan simpan. Data kelas disimpan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Data grid view ini fungsinya ini. Maka hasil yang kita simpan tadi akan muncul di sini. Nah, ini jika kita klik ini kita hapus dulu semuanya. Kita hapus. Nah, dia akan muncul. Atau seperti ini, sama saja dia akan muncul. Kita bisa edit. Dan kita klik ini, maka dia akan muncul di sini. Kita bisa edit. Selanjutnya, kita akan ke data siswa. Kita akan masukkan listnya. Kita buat nama siswanya. Kita bisa pilih kelas 12A. Alamatnya. Oke, kita akan simpan. Oke. Selanjutnya kita akan keluar. Kita lihat absensi. Kita akan absen. Listnya itu 2, 3. Berapa tadi ya? 2, 3, 5, 6. Kalau tidak salah saya. Jam masuk itu 07. 00. Jam keluar 12.15. ID kelasnya 234. Nah, di sini bisa kita simpan atau mau edit atau apa. Kita bisa klik listnya, kita bisa masukkan di sini, tinggal masukkan sini aja. Oke, kita keluar. Kita akan lihat data laporannya, ID kelasnya tinggal kita cek. Tadi data kelasnya tadi kita hapus ya. Makanya dia tidak ada. Maka setelah semua itu maka kita akan keluar. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.